ما بر عهدی که با سید الشهدای زمان قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظما شهید سید علی حسینی خامنه‌ای بسته ایم ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد که این خونهای به ناحق ریخته شده فراموش شده و یا نادیده گرفته شوند. ما نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. این خونها خواهند جوشید و درخت عدالتخواهی و عدالت طلبی را هر روز apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Sebuah peribahasa yang sangat menggambarkan ketakutan Donald Trump saat ini. Presiden Amerika Serikat ke-47 itu nggak bisa tidur nyenyak dengan ancaman pembunuhan serius dari Republik Islam Iran. Abbas Araghchi pernah mengatakan, bangsa Iran tak akan pernah lupa dengan pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei. Menteri Luar Negeri Iran itu mengatakan dendam ini bakal terus mengalir hingga sampai ke cucu sebelum ada pembalasan yang setimpal. Ancaman pembunuhan Trump semakin merebak setelah lawatannya ke Turki. Petugas penjaga presiden sampai-sampai terpaksa harus mengungsikan Trump ke truk catering demi bisa mengamankan sang presiden. Konflik ini kian memanas setelah Iran berhasil melakukan langkah catur yang mengejutkan. Republik Islam Iran menetapkan 6 syarat yang harus dipenuhi AS seandainya ingin mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Masalah ini juga semakin pelik karena jabatannya di Amerika sedang terancam. Makin banyak politisi Amerika Muslim Amerika yang kini mulai membela Iran dan memerangi Trump. Akankah Trump bakal menerima 6 tuntutan yang diajukan Iran? Apakah ini juga menjadi tanda-tanda kejatuhan rezim Donald Trump? Cetak Gol coba merangkum keperkasaan Iran bikin Donald Trump tersudut sebagai berikut. Nyawa terancam Iran targetkan Donald Trump dihabisi. Donald Trump mungkin boleh bangga karena AS telah membunuh Ayatollah Ali Khamenei. Tindakan sembrononya ini malah menjadi bumerang yang membuat sang presiden nggak bisa tidur nyenyak. Abbas Araghchi mengatakan rakyat Iran menyimpan dendam yang begitu besar terhadap Trump. Sang Menteri Luar Negeri bilang tak akan pernah melupakan kejadian yang begitu menyakitkan. ما بر عهدی که با سید الشهدای زمان قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظما شهید سید علی حسینی خامنه‌ای بسته ایم ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد که این خونهای به ناحق ریخته شده فراموش شده و یا نادیده گرفته شوند. ما نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. این خونها خواهند جوشید. Layaknya seorang yang terbakar api kemarahan, rakyat Iran sudah habis kesabaran. Penduduk tanah Persia kini memandang perang dengan Amerika sama seperti membela negara. Mereka pun kini mulai memberontak dan siap berjuang demi mempertahankan kedaulatan negara. Sebuah wajah Donald Trump terpampang nyata di sebuah pusat kota Teheran. Dalam banner tersebut bertuliskan "There will be blood". Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya akan ada pertumpahan darah besar yang akan terjadi dalam waktu dekat. Hossein Kanani memperingatkan Trump untuk segera bertaubat karena nyawanya sebentar lagi akan lenyap. Ex-komandan IRGC itu bilang Iran mampu menghabisi Trump sekalipun itu di Gedung Putih. Jika tujuannya adalah membunuh Trump, Republik Islam Iran dapat dengan mudah melakukannya di Gedung Putih. Laim Hossein Kanani. Mungkin menurut kamu pernyataan ini terdengar cukup konyol. Pengawalan di Gedung Putih begitu ketat, bahkan dijaga 24 jam non-stop dengan sistem anti rudal dan bunker bawah tanah. Menghabisi Trump di Gedung Putih tentu saja sangat tidak mungkin terjadi jika melihat ketatnya pengawalan.
Tapi ancaman serius dari Iran telah sukses membuat Donald Trump keringat dingin. Seorang intelijen Israel telah membagi data rahasia ke pengawal Trump terkait ancaman pembunuhan dari Iran. Ancaman ini muncul ketika sang presiden bergegas pulang dari lawatannya ke Turki. Sontak saja informasi tersebut bikin pengawal Trump kalang kabut. Mereka menyiapkan berbagai pengamanan super ketat untuk menjamin keselamatan penerbangan sang presiden. Awalnya, Trump menumpangi pesawat Air Force One versi lama untuk meninggalkan Turki. Ternyata ini hanyalah trik untuk mengelabui para musuh yang mengancam. Setelah masuk ke dalam pesawat, Trump berikutnya dievakuasi ke truk catering yang mengangkut makanan. Bukannya mendapatkan simpati, tindakan Trump justru menjadi bahan ejekan. Netizen di berbagai dunia mengunggah meme lucu terkait ketakutan Trump yang rela sembunyi di truk catering. Trump diejek bak macan kertas yang hanya keras di luar tapi menyimpan ketakutan yang luar biasa. Warga Iran sudah benar-benar muak dengan peperangan yang terus-menerus dilakukan Amerika. Menurut rakyat Iran, pria berambut pirang ini merupakan pengacau dunia yang harus dilenyapkan. Ancaman pembunuhan juga tak hanya datang dari Trump saja. Keluarga seperti istri dan anak juga sedang dalam incaran untuk segera dilenyapkan dalam waktu dekat. Iran merilis sebuah video AI pengancaman terhadap parent Trump yang sedang bermain PlayStation. It's a fantastic strike. ببخشید که وسط بازی مورد علاقت مزاحم شدیم. اون دختری که تو طبقه 58 برج ترامپ. Mujtaba menegaskan tak ada jalan selain berjihad melawan Amerika Serikat dan Israel. Pria kelahiran Teheran ini menyatakan perang tidak akan pernah berakhir sampai AS dan Israel menyerah total. Tidak ada jalan lain selain jihad dan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel, tegas Mujtaba. Mujtaba mengatakan Iran tak akan pernah tunduk dengan perintah apapun dari Trump, termasuk mengakali-akali Iran dalam rencana negosiasi yang saat ini ingin dijalin Amerika. Perundingan berpotensi gagal, Iran siap berperang habis-habisan. Meskipun nyawanya sedang terancam, Trump masih saja bersikap sombong menantang Iran. Pria kelahiran New York itu mengatakan Teheran saat ini telah bertekuk lutut kepadanya. Dia menyebut petinggi Iran memohon-mohon agar AS tidak kembali melancarkan serangan, terutama di Selat Hormuz. Right now there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our Navy with a blockade? Not one boat gets in. We have a blockade. They'd love us to, please, we don't want the blockade anymore. They're saying, please, please, no blockade. And I approve the single largest. Majid Shakeri mengatakan Iran sudah benar-benar lelah dengan perundingan. Washington disebut-sebut telah banyak mengingkari janji maupun kesepakatan yang awalnya sudah terjalin. این مهمه. هنوز بعضیا هستن میگن آقا این کاسب تاجره یه چیزی بذار پرشاده این کارو درست میکنه دیگه از قطری که بهش هواپیما داد که بالاتر نیستش که اونم الان با هم دیگه مسئله دارن همه دارن با این یخ و ترشی میسازن تا این دوره تموم. Tak hanya Majid Shakeri, Ismail Baghei juga menyampaikan hal serupa. Menteri Luar Negeri Iran ini menegaskan tidak ada perundingan damai apapun dengan Amerika Serikat. ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز. در حال حاضر اون چیزی که وجود داره شما نمیتونید اسمش رو آتش بس بگذارید. این که در چند روز گذشته فضا آرامتر بوده، خب نتیجه تدبیر نیروهای مسلح جمهوری. Namun Trump yang sudah terlanjur terdesak mengklaim perang dengan Iran bakal segera berakhir. Dia optimis akan ada perundingan damai yang bakal segera terjalin dalam waktu dekat.
Saya rasa perang ini akan segera berakhir. Menurut saya, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kata Trump. Kalau kita ibaratkan Trump seperti peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Berbagai ancaman-ancaman tidak berhasil meruntuhkan kekuatan Republik Islam Iran yang masih berdiri tegak. Iran memasang 6 syarat yang harus dipatuhi Amerika Serikat seandainya ingin berdamai. Syarat-syarat ini juga sudah mencakup keinginan Trump yang meminta untuk membuka Selat Hormuz. Pertama, Iran menuntut AS untuk jangan mengancam kata-kata apapun atau menghina rakyat yang dianggap suci. Kedua, Iran mendesak AS harus berhenti mengancam atau menyerang. Ketiga, AS harus mengakhiri perang terhadap sekutu di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak. Iran juga menuntut penarikan blokade laut maupun udara di sekitar kawasan Selat Hormuz. Berikutnya, Iran juga menuntut ganti rugi perang dan mendesak AS untuk segera membayar kompensasi. Terakhir, Iran juga menuntut pencabutan sanksi hingga pencairan aset yang dibekukan. Iran mengatakan jika tuntutan ini gak dipenuhi, jangan harap ada sebuah perdamaian. Trump nampaknya menjadi sosok yang keras kepala dan enggan untuk kalah. Bukannya menuruti permintaan Iran, Trump justru menuntut balik kompensasi atas kerugian perang. Saya juga menuntut kompensasi dari Iran, kata Trump. Pernyataan ini cukup aneh mengingat Trump pernah mengklaim AS telah memenangkan pertempuran. Sang presiden pernah mengatakan pihaknya tidak mengalami kerugian sepeser pun. Lain yang diucap, lain pula di dalam hati. Jika AS tak mengalami kerugian, mengapa Trump menuntut balik kompensasi? Ini seperti cacat logika mengingat Trump selalu merasa di atas angin melawan Iran. Namun klaim-klaim yang selama ini disampaikan hanyalah pemberitaan palsu saja. Trump kini dibuat bingung karena kembali masuk ke dalam perangkap. Jika ingin mengakhiri perang, maka Amerika akan malu dan dicap telah gagal menaklukkan Iran. Tetapi jika perang berlanjut, Amerika Serikat sudah tidak sanggup meladeni perang panjang. Bersumber dari CNBC Indonesia, Amerika Serikat telah kehabisan stok rudal andalan. Persediaan rudal utama terus menyusut seiring memanasnya kembali konflik dengan Iran. Tak hanya krisis amunisi, Amerika Serikat juga mengalami krisis prajurit dengan banyaknya korban yang tewas. Sejauh ini sebanyak 18 prajurit AS telah gugur dalam bertugas. IRGC bilang pihaknya tidak pernah menyatakan menyerah kepada Amerika meskipun nantinya bakal ada perundingan. IRGC menilai keputusan AS menghentikan serangan adalah bukti bahwa Washington saat ini sedang tertekan. Sebab selama 2 pekan pertempuran, CENTCOM dinilai masih belum mampu menguasai Selat Hormuz. Celana pendek pria dari Archie Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Kejatuhan Trump kalah kekuatan dengan pejabat Muslim. Hukum karma kini satu persatu sedang menghantui Donald Trump. Di saat masalah Iran belum selesai, dunia politik dalam negeri sang presiden tengah diguncang habis-habisan. Makin banyak pejabat dan politisi AS terpilih merupakan beragama Islam yang pro-Palestina dan membela Iran. Terbaru Abdul El Said yang baru saja memenangi pemilihan senator di Amerika. Dalam pemilihan tersebut, El Said mengacak-acak lawannya, yakni Haley Stephens, politisi wanita yang menjabat DPR AS dan mendapat backingan dari berbagai pihak. Di belakangnya terdapat dukungan tokoh besar seperti Chuck Schumer yang kini menjabat pemimpin Partai Demokrat di Senat AS. Selain itu, Stephens juga dibekali uang kampanye senilai puluhan juta dolar dari AIPAC alias lobi Israel di Amerika. Dokter keturunan Mesir itu sangat menentang dukungan pemerintah AS kepada Israel
dalam perang Gaza. Oleh sebab itu, dalam salah satu program kampanye miliknya, El Sayed berambisi menghentikan dukungan militer ke tentara Zionis. Ia bahkan tidak takut meski berulang kali menuduh Israel sebagai pelaku kejahatan genosida. Sebaliknya, gebrakan ini justru menjadi salah satu pemicu di balik kemenangannya dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Tidak hanya itu, Abdul El Sayed juga menghormati sosok Ayatollah Ali Khamenei. Terbukti dirinya menolak memberi komentar saat disudutkan pembawa acara Amerika soal mendiang pemimpin agung Iran tersebut. Are worth it. And so, look, let's have a conversation based in Michigan. I'm running for Senate in Michigan. And I think here in Michigan, all of us are probably sad about the fact that we went to war that we never should have fought. I'd rather our money be spent here. Kemenangan Abdul El Sayed di Senat bukan cuma soal satu kursi di Senat. Ini soal perubahan besar yang sedang terjadi di tubuh politik Amerika Serikat. El Sayed kini menjadi calon kuat senator muslim pertama sepanjang sejarah Paman Sam. Al Jazeera menyebut kalau ini merupakan pukulan telak untuk kelompok pro-Israel dan AIPAC di Dewan AS. AIPAC sendiri merupakan komite urusan publik antara Amerika dan Israel. Mereka merupakan kelompok kuat yang bertujuan untuk mengesahkan kepentingan pro-Israel. Yang bikin kemenangan ini makin fenomenal adalah besarnya perlawanan yang dirinya hadapi. AIPAC menggelontorkan $15 juta buat mengalahkan El Sayed yang semuanya berujung gagal. Gara-gara hal ini, Donald Trump langsung menyerang lewat Truth Social dengan kalimat yang sangat rasis. Pecundang komunis yang membenci Yahudi dan Israel, tulis sang presiden. Dapatkan sendal kodok dari brand Mayhawk yang kini diskon hingga 55%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan keperkasaan Iran bikin Donald Trump tersudut. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Donald Trump bakal menyerah di tangan Iran atau justru tetap berperang menggadaikan nyawa dirinya dan keluarganya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.